Jadi korban pencurian, karyawan PT Pos alami luka bacok di kepala. Unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri soroti dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Banjarmasin. Wakil Menteri Perhubungan pantau keselamatan pelayaran mudik Nataru di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Kafe jamu kekinian pertama hadir di Pontianak, Kalimantan Barat. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 17 Desember 2025. Seperti biasa, saudara menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk memperbaharui ruang informasi Anda. Bersama saya Fitri Erwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita ke sorotan yang pertama. Aksi pencurian terjadi di kantor pos cabang Kelurahan Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibat peristiwa ini, seorang karyawan kantor pos alami luka bacok di bagian kepala. Istighfar Pak ya. Ya Allah, dirampok kasihan. Seorang karyawan kantor pos cabang Kelurahan Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur dianiaya pelaku pencurian di tempatnya bekerja. Korban bernama Sony Krismawan ini dianiaya pada Sabtu siang sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah saat tengah bekerja. Pria berusia 52 tahun ini dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis setelah mendapatkan 6 luka akibat senjata tajam di bagian kepala. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui jumlah pelaku dan bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam kantor pos. Di rumah sakit sedang dalam penanganan medis, nanti juga akan kita dalami terkait dengan pelakunya, dan sekarang juga kami sedang olah TKP untuk melihat dari mana pelaku ini masuk serta berapa orang ya, sehingga kemudian kita juga akan mencari apa saja yang hilang di kantor pos tadi. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian sadis ini dan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sorotan lainnya, saudara 3 balita ditemukan tewas di kamar mandi saat peristiwa kebakaran kontrakan di Desa Sungai Mariam Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Kamis 11 Desember. Hingga kini saudara, polisi masih melakukan penyelidikan. Ketiga korban yakni Abdul Afif Alfrezi, sang kakak berusia 6 tahun, Ramadhani 4 tahun, dan Abizar adik bungsu yang masih berusia 1 tahun. Ketiganya ditemukan tewas tragis di kamar mandi. Saat kejadian, sang ibu diduga sedang berbelanja dan meninggalkan rumah. Usai pemeriksaan oleh tim Inafis di puskesmas setempat, ketiganya dibawa ke rumah duka dan langsung disemayamkan. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini dan belum menyimpulkan apa penyebab pasti kebakaran. Namun dugaan sementara akibat kompor meledak. Terkait dengan kebakaran yang terjadi tadi siang di Desa Sungai Mariam sini, kita masih menyelidiki terkait dengan kronologis kejadian, apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak. Dari keterangan ibunya, pada saat kejadian tidak berada di rumah. Saya belum tahu apakah belanja atau begini, ya pada intinya tidak ada di rumah. Kita masih melakukan penyelidikan apakah benar itu terkunci atau tidak. Untuk sementara ini kami belum bisa menyimpulkan apakah ada kompor meledak atau tidak. Beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Kejaksaan Negeri Banjarmasin belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Menyikapi hal ini, saudara, massa dari sejumlah organisasi kemasyarakatan anti korupsi berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan, minta transparansi dan segera tetapkan tersangka. Itu yang pertama pakai jari.
Sejumlah massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Banjarmasin meminta pihak kejaksaan transparan dan cepat menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan komputer server, aplikasi dan jaringan untuk sekolah dasar tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selain pejabat di Dinas Pendidikan, kasus ini menurut massa juga diduga melibatkan anggota DPRD Kota Banjarmasin. Ini kami kira sangat-sangat diduga penuh dengan KKN. Karena apa? Karena ini melibatkan juga bukan saja pejabat-pejabat di distrik, namun juga ada diduga dari keterlibatan oknum-oknum DPRD Kota Banjarmasin. Luar biasa. Menanggapi aspirasi massa, pihak kejaksaan yang beberapa waktu lalu telah mengambil sejumlah dokumen dari Dinas Pendidikan menjelaskan pihaknya sudah di tahap penyidikan dan masih menunggu hasil auditor untuk memastikan nilai kerugian negara dari kasus dengan anggaran sekitar 3,1 miliar rupiah tersebut. Untuk perkara sewa server pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, proses tahap penyidikan, Mbak. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu auditor melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi setelah itu baru kami lakukan penetapan tersangka. Selain menyoroti belum ditetapkannya tersangka, massa juga soroti dugaan kecurangan atau KKN pada pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin seperti pembangunan ruang kelas baru di SDN Karangmekar 1 dan di SDN Kuripan 2. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, Saudara, Polresta Pontianak menggelar simulasi pelayanan aksi unjuk rasa di Taman Alun Kapuas. Selain mengantisipasi kericuhan dan tindakan anarkis, simulasi juga untuk mengubah paradigma penanganan demonstrasi agar lebih humanis. Beginilah suasana kericuhan yang terjadi di depan Taman Alun Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat. Ratusan massa yang datang langsung menyerang dan melempari polisi yang sedang berjaga. Mengantisipasi keributan, polisi ambil tindakan dengan menembakkan water cannon termasuk mengerahkan pasukan K9. Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari simulasi pengamanan kota yang dilakukan di wilayah kerja Polresta Pontianak. Sebagai tindak lanjut dari apel Kepala Satuan Wilayah pada saat kemarin yang dilaksanakan di Cikeas, Jawa Barat, seluruh Kapolda se-Indonesia dan seluruh Kapolres se-Indonesia. Kami dalam hal ini Bapak Kapolda dan kami pejabat utama di tingkat Polda mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Pontianak dan jajaran sudah menginisiasi tindak lanjut daripada apel Kasatwil yang salah satu materinya adalah bagaimana merubah paradigma penanganan dan pelayanan pengamanan unjuk rasa. Simulasi juga untuk mengubah paradigma penanganan aksi unjuk rasa di masyarakat, diantaranya evaluasi agar proses pengamanan lebih humanis dari para anggota kepolisian. Pada hari ini kami melakukan simulasi pelayanan aksi unjuk rasa. Jadi kembali lagi sampaikan bahwa Mabes Polri telah merubah pemahaman dalam penanganan unjuk rasa yang dulunya pengamanan menjadi pelayanan. Ya, jadi pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan unjuk rasa. Di mana ini ada perubahan kultur daripada kita dalam penanganan unjuk rasa, kemudian sesuai dengan perkap yang ada. Mulai dari perkap 1 2026, kemudian Protap 1 2010 dan perkap-perkap yang lain menangani tentang penanganan unjuk rasa atau penanganan aksi anarkis dari masyarakat. Dalam Sispam kota ini terjadi beberapa perubahan penanganan aksi anarkis dari unjuk rasa. Tahapan disesuaikan dengan situasi, baik penindakan maupun personel yang diterjunkan dalam pengamanan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke Kalimantan Timur. Saudara, warga RT 09 Kelurahan Prapatan, Balikpapan mengaku takut terjadi hujan deras memicu longsor susulan. Sementara saat ini sebagian warga memilih mengungsi karena khawatir terjadi longsor yang lebih besar. Bencana tanah longsor terjadi di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kalimantan Timur. Warga RT 09 khawatir terjadi longsor susulan. Bahkan salah satu rumah sudah tampak tergantung lantaran tanah di bawah rumah sudah tergerus longsor. Tak hanya itu, di lokasi ini selalu terjadi pergerakan tanah setiap hujan deras. Saat ini sebagian warga sudah mengungsi, sementara sebagian lainnya memilih bertahan karena tidak memiliki biaya atau uang sewa.
Oh, tanahnya Pak bergerak terus itu. Kalau angin, hujan, kita nggak bisa tidur. Aduh, ngungsi Pak. Angin dari mana Pak? Kerjanya hari-hari cuma bikin gosok di rumahnya. Berapa pendapatannya? Mau pergi mengungsi. Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya. Warga yang tinggal di areal bawah juga mengaku selalu waspada. Terlebih di kawasan tersebut banyak warga tidak mampu. Jadi kami yang di bawah ini tidak merasa tenang. Udah hujan, ini pasir, air ini mengalir pasir sama pasir. Karena di atas rumah ini sudah tergantung. Sekali kami mohon bantuan dari pemerintah yang berkaitan. Lagi pula di daerah sini memang orang-orang yang tak mampu semua Pak. Yang ini rumah anak yatim piatu sudah mengungsi. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah sebelum terjadi kondisi yang bisa membahayakan nyawa. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi donasi warga Kalbar untuk korban bencana. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, donasi masyarakat Kalimantan Barat disalurkan kepada korban bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Bantuan tersebut berupa air bersih dan internet gratis. Bantuan disalurkan oleh relawan Dompet Umat, salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Relawan yang berjumlah 3 orang berangkat pada hari Rabu 10 Desember dan akan 2 pekan berada di lokasi terdampak. Saat ini kebutuhan paling mendesak salah satunya air bersih, karena dusun yang dibantu tertutup lumpur setebal 1 meter, sehingga tidak ada sumber air. Fokus bantuan untuk sementara di Aceh Tamiang, dengan lokasi penyaluran di setiap dusun yang terdampak. Selain dari masyarakat Kalbar, bantuan juga berasal dari komunitas dan karyawan. Setelah air bersih dan internet gratis, bantuan selanjutnya berupa penyaluran sembako dan dapur umum. Alhamdulillah sahabat kebaikan, akhirnya air bersih yang kita pesan dari Kota Medan sampai juga di Desa Banai, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Walaupun dalam keadaan gelap tanpa listrik, tapi antusias warga untuk mendapatkan air bersih, Masya Allah, sangat luar biasa. Semoga air bersih ini bermanfaat untuk warga penyintas banjir bandang di Aceh Tamiang. Kita menuju informasi selanjutnya. Saudara, banjir rob kembali melanda Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak hanya genangi jalan dan permukiman warga, banjir tahunan ini juga merendam kawasan wisata religi Kubah Basirih. Kawasan wisata religi Kubah Basirih Banjarmasin juga tak luput dari banjir rob yang genangi makam sejak dini hari. Dengan ketinggian air lebih dari 30 cm, peziarah harus menyingsingkan kain atau sarung agar tak basah. Air rob yang masuk hingga dalam area makam membuat tak sedikit peziarah ikut membersihkan area dalam makam. Salah seorang warga sekitar bilang, fenomena ini telah terjadi setiap tahun. Warga berharap pemerintah benahi area Kubah Basirih karena merupakan destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi warga dari berbagai daerah. Kalau akhir tahun biasanya pasti. Kalau bulan 11, bulan 12 nih pasti biasanya. Kalau untuk Kubah tuh sampai ke dalam tuh pasti. Itu banyak aja. Masanya kan satu kan orang punya niat masing-masing. Kalau yang sudah punya niat mantap, istilahkan mau ke sini walaupun banjir apapun kan ditempuh. Saudara, peringatan dini potensi banjir dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu saudara menyusul kenaikan muka air Waduk Riam Kiwa dan Riam Kanan di Kabupaten Banjar. Hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi melanda wilayah zona 2, meliputi Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, dan sebagian tanah laut. Pemetaan bencana dibagi 3 zona oleh BPBD Kalimantan Selatan.
Saat ini zona 2 memasuki puncak musim hujan hingga akhir Desember. BPBD mengimbau masyarakat waspada kenaikan air. Per 9 Desember, tinggi muka air Yamkiwa mencapai 8,3 meter dari batas waspada 8,5 meter. Sementara Riam kanan mencapai 6,5 meter dari batas 7,5 meter. Meski sempat menyentuh titik waspada, pada 10 Desember ketinggian air mulai turun seiring cuaca panas. Memang early warning lah untuk daerah-daerah tertentu, tapi hari ini alhamdulillah terpantau tadi pagi sudah turun, kemudian juga hari ini juga panas, mudah-mudahan turun lagi gitu untuk ininya. Jadi itu kita hanya memperingatkan kabupaten kota untuk waspada dengan mengaktifkan setiap pos-pos yang memantau untuk daerah-daerah banjir. Sementara saat ini sebagian wilayah Kalimantan Selatan memasuki periode puncak musim hujan dan berpotensi banjir dengan kategori menengah. Meski belum ada wilayah dengan potensi tinggi, namun potensi banjir harus tetap diantisipasi karena intensitas hujan diperkirakan masih tinggi hingga Januari mendatang. Hampir di sebagian besar Kalimantan Selatan ya, yang warna kuning ini dari mananya? Ya hampir seluruh Kalimantan Selatan ini, dari Tapalong sampai Kota Baru juga ada, ini ada. Kalau yang potensi tinggi mungkin ada nggak Pak? Belum ada, ini yang menengah ya. Di bulan Januari juga kurang lebih sama. Masyarakat diminta untuk terus waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di daerah perbukitan dengan memonitor informasi dari situs resmi BMKG dan BPBD. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat menyoroti dampak ekonomi banjirop secara langsung. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM menegaskan, banjirop bukan sekedar masalah musiman, tapi juga persoalan struktural yang memerlukan kebijakan menyeluruh. Hujan ringan yang diiringi pasang air laut sempat membuat sejumlah kawasan di Banjarmasin dilanda banjirop. Contohnya akses jalan menuju Pasar Gawi Manuntung di Jalan Prona 2 membuat aktivitas jual beli terganggu. Di tengah kondisi ini, akademisi Universitas Lambung Mangkurat memberikan pandangan berbasis kajian ekonomi. Dekan FEB ULM Ahmad Yunani bilang, banjirop merupakan masalah struktural yang harus mendapat perhatian serius, mengingat dampaknya membuat iklim investasi menjadi terganggu. Saya kira tentu saja ini akan berpengaruh ya pada orang-orang yang ingin melihat investasi yang mana investasi itu tidak terganggu dengan adanya banjirop ini ya. Sehingga orang akan berpikir untuk memindah tempat usaha atau mencari lokasi usaha yang lebih aman. Penanganan banjirop perlu kolaborasi lintas pemerintah untuk melindungi ekonomi lokal dan kepercayaan pelaku usaha. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara Ketua Prodi Arsitektur Universitas Lambung Mangkurat Akbar Rahman ingatkan ancaman potensi Banjarmasin tenggelam 2050 mendatang. Prediksi ini, Saudara, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa tahun lalu dengan perhitungan data-data dari berbagai aspek. Fenomena banjirop atau kenaikan permukaan air laut yang kembali merendam Banjarmasin menjadi catatan serius dunia akademis di Kalimantan Selatan. Ketua Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Akbar Rahman menyebut, banjirop yang terjadi berulang bukan lagi fenomena alami semata, tapi ingatkan ancaman potensi Banjarmasin tenggelam tahun 2050 mendatang. Dari hasil kajian Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial ULM bersama Brida Kalsel mencatat, rata-rata permukaan tanah di Banjarmasin turun berkisar 2,5 hingga 26,7 mm per tahun. Faktor ini ditambah kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global, menyebabkan genangan banjir meluas dan lebih sulit surut. Akbar bahkan menyoroti pentingnya perencanaan infrastruktur yang berbasis data. Sebab baginya, pembangunan drainase, tanggul, hingga pengendalian kawasan tak akan memberikan hasil optimal tanpa mempertimbangkan kondisi geologi Banjarmasin. Dari tahun ke tahun air pasang itu semakin tinggi. Kemudian kota Banjarmasin juga mengalami penurunan dari waktu ke waktu meskipun nilainya sangat minim tapi itu konsisten turun.
Nah, kondisi ini menyebabkan kemudian area genangan itu dari tahun ke tahun juga semakin meluas. Nah, dampaknya adalah ketika semakin meluas kawasan yang tergenang, maka kemudian Banjarmasin ini suatu saat akan tenggelam, gitu ya. Tenggelam dalam artian sebagian besar wilayahnya itu tergenang ketika air pasang tinggi. Penguatan kebijakan berbasis riset, sinergi pemerintah daerah dan akademisi menjadi langkah yang diserukan Universitas Lambung Mangkurat untuk menahan laju ancaman ini. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemkab Banjar percepat penataan kota Martapura. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, PT Angkasa Pura Balikpapan prediksi akan terjadi lonjakan penumpang pesawat sebesar 1% selama libur Natal dan Tahun Baru. PT Angkasa Pura Balikpapan memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru mendatang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Diprediksi kenaikan jumlah penumpang dan trafik penerbangan di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan di periode Nataru sekitar 1%. Diperkirakan akan terjadi penambahan penumpang sekitar 1.500 orang. Saat ini perharinya ada sekitar 20.000 penumpang di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Sementara extra flight hanya ada 1 maskapai dengan 2 extra flight. Kalau untuk penumpang itu 1%. Demikian juga dengan traffic 1%. Jadi ada pertumbuhan kurang lebih sekitar 1.500. Ya, 1.500 penumpang. Dalam satu hari saat ini berapa sih Pak untuk penumpang? Kalau setiap hari kurang lebih 20 ribuan. 20 ribuan ya, mungkin sekitar 21.500-an ya. Kenaikan penumpang didasari adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk penumpang yang ingin mudik Nataru hingga 14%. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, Saudara Wakil Menteri Perhubungan Suntawa tinjau kesiapan layanan mudik Natal dan Tahun Baru 2025 di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Selain tinjau kesiapan petugas Pelabuhan Samarinda sambut mudik Nataru, Wamenhub juga mengampanyekan keselamatan pelayaran dan menerima bantuan donasi untuk korban bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan tersebut bersumber dari stakeholder pelayaran, asosiasi dan perhubungan laut di Kaltim, dengan jumlah dana yang terkumpul mencapai 570 juta rupiah. Donasi langsung diserahkan secara simbolis kepada Wamenhub. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Samarinda, Mursidi bilang, Wamenhub Suntawa sangat memberikan perhatian pada keselamatan berlayar, terutama mengenai pelayanan kepada masyarakat. Usai meninjau kantor KSOP Samarinda, Wamenhub juga langsung bertolak kembali ke Jakarta untuk melakukan agenda lain. Kebetulan hari ini kita melakukan kegiatan kampanye keselamatan yang memang dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Indonesia. Pentingnya keselamatan pada saat berlayar. Jadi beliau sangat respect untuk menjaga keselamatan dan keamanan dan memberikan pelayanan yang bagus terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang akan melakukan mudik di Natal Tahun Baru 2026. Saudara, penataan wajah kota Martapura terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan lewat program etalase kota di kawasan Jalan Ahmad Yani. Hingga pekan ini, saudara, progres pekerjaan proyek tersebut tercatat mencapai 68,13% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Menelan anggaran 5,5 miliar rupiah, program etalase kota dikerjakan sejak Juni lalu dan digagas untuk mempercantik wajah kota dan menata ruang publik. Kini, progres pengerjaan sudah mencapai 68,13%.
Etalase kota ini ditargetkan rampung menyambut kedatangan jemaah majelis rutin pada peringatan 5 Rajab di Sekumpul Martapura yang setiap tahun bisa dihadiri hingga jutaan orang. Produksi lapangan itu sudah 68,13%. Dari target rencana 76,69. Memang ada deviasi terlambat 8,6. Kami sudah melakukan percepatan di lapangan. Alhamdulillah untuk material semuanya sudah ada di lapangan. Saudara, sebanyak 3.200 mahasiswa Universitas Islam Kalimantan atau Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari diwisuda di kampus utama Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Rektor Uniska Muhammad Zainul tekankan pentingnya kompetensi, inovasi, dan kreativitas di tengah perubahan zaman. 3.200 wisudawan dan wisudawati Universitas Islam Kalimantan, Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari 21 program studi strata 1 serta 6 program studi program pasca sarjana resmi dikukuhkan di gedung kampus utama Handil Bakti, Barito Kuala. Rektor Uniska Muhammad Zainul ingatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat membuat mahasiswa dituntut terus mengembangkan kompetensi, daya inovasi, dan kreativitas agar mampu beradaptasi dengan perubahan ketika telah lulus atau wisuda. Muhammad Zainul juga menyinggung realitas berkurangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi dan penggunaan mesin yang kini menggantikan sebagian peran tenaga manusia, sehingga menjadi tantangan besar bagi generasi muda, termasuk lulusan Uniska. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa akibat daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Dan ini juga merupakan salah satu tantangan yang memang dihadapi oleh generasi muda pada saat sekarang ini, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti wisuda pada siang hari atau pagi hari. Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, Rahmi Hayati, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat ataupun para wisudawan yang telah menempuh pendidikan di kampus Uniska dan berharap para lulusan dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Harapan saya semoga anak-anak yang sudah wisuda akan mendapat pekerjaan dan jaga nama mereka Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari dimanapun kalian berada. Dengan pengukuhan ini, Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari berharap para wisudawan dan wisudawati mampu menjadi generasi yang unggul, inovatif dan adaptif dalam menghadapi dinamika zaman. Selain memiliki kompetensi akademik, lulusan juga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Polemik kepengurusan Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kota Pontianak. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dapat bantuan program usaha ekonomi produktif tahun 2025. Bantuan tersebut berupa peralatan masak, lemari es, gerobak, hingga oven atau alat pemanggang. Pemerintah Kota Pontianak kembali menyalurkan bantuan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sasaran kali ini adalah bagi para pengusaha ekonomi produktif. Pada tahap kedua di tahun 2025, puluhan UMKM jadi target penerima. Satu di antaranya pemilik usaha rumahan pembuatan kue yang sudah hampir 2 tahun berjalan. Selain nastar, usaha yang terletak di Jalan Komyo Sudarso ini juga melayani pesanan kue basah untuk hari besar keagamaan seperti Lebaran dan Natal. Di rumah Bu? Saya jual kue. Kue kering apa Bu? Kue kering.
Udah berapa tahun dah mulai? Baru jalan 2 tahun, Bang. Bu, mungkin dengan bantuan ini seperti apa mungkin, Bu? Alhamdulillah sih, semoga membantu. Kalau boleh tahu, Bu, usahanya buka di mana, Bu? Di rumah aja, Bang, rumahan. Di apa tuh alamatnya, Bu? Saya di Kampung Mula, Jalan Kombes Sudarso. Pemkot Pontianak berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima. Bagi pelaku usaha yang ingin bantuan lainnya, dapat menghubungi dinas terkait termasuk fasilitasi di rumah kemasan. Kasih kepada dinas sosial telah memfasilitasi alat peralatan untuk warga-warga kita yang pengusaha yang kurang mampu. Nah, kita harapkan tentu bukan hanya alat peralatan itu yang diberikan itu untuk digunakan. Kita harapkan alat-alat peralatan itu benar-benar secara optimal mereka gunakan. Kemudian juga selain dari itu apa yang dikatakan Pak Wali bahwa kita telah mempunyai rumah kemasan. Nah, warga tadi saya menganjurkan untuk paling tidak datang ke rumah kemasan yang boleh jadi banyak usahanya yang bisa difasilitasi di rumah kemasan itu. Bantuan kali ini disalurkan untuk sejumlah sektor usaha seperti pangan olahan, kria, fashion, pertanian, dan perikanan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Saudara, kirim 4 wakil di final perorangan. Tim bulu tangkis Indonesia mampu tambah 2 emas pada SEA Games 2025. Alwi Farhan serta ganda putra Sabar Gutama Reza Pahlevi sukses kibarkan merah putih di negeri Gajah Putih. Pundi-pundi emas Indonesia pada SEA Games 2025 bertambah dari cabang olahraga bulu tangkis. Perang saudara antara Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah jadi pembuka perolehan emas dari nomor perorangan. Dua pangeran Cipayung harus bermain 3 set untuk menentukan siapa berdiri tertinggi di podium. Hasilnya Alwi Farhan yang lebih senior menang 13-21, 21-8, dan 21-12. Satu lagi tambahan emas bagi Indonesia datang di sektor ganda putra. Sahabat Karyaman Gutama Reza Pahlevi kembali menantang pasangan Malaysia Aaron Chia Sohwoyik. Sama seperti pada nomor bergu, pasangan non-pelatnas ini berhasil mengalahkan ranking 2 dunia. Sabar Reza memastikan emas usai menang 2 game langsung 21-14 dan 21-17. Sayang, satu wakil merah putih di sektor ganda putri, Febriana Kusuma Melisa Trias, gagal merebut emas. Berjibaku dalam 3 game, Ana Trias harus mengakui ketangguhan duta Malaysia, Tinah Multitaran Peleritan, 16-21, 21-19, dan 21-17. Saudara, datangi KONI, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Pontianak serahkan surat pleno dan memastikan IPSI memiliki hak suara pada pemilihan Ketua KONI Kota Pontianak. Kedatangan IPSI Kota Pontianak ini meminta Ketua KONI bersikap objektif agar polemik di internal IPSI bisa diatasi. Pelaksana tugas Ketua IPSI Kota Pontianak Guntur Perdana bilang, kedatangannya memastikan tidak ada dualisme dalam kepengurusan IPSI Kota dengan menyerahkan surat keputusan pleno IPSI ke KONI Kota Pontianak. Untuk pemilihan Ketua KONI Kota Pontianak, IPSI diharapkan bisa memberikan hak suara. Kami menilai itu tidak sah, karena syarat untuk melakukan muskot adalah harus mendapatkan rekomendasi dari Pemprov IPSI Kalimantan Barat. Insya Allah kita akan memiliki hak suara. Dan kita juga sudah mengirimkan surat hari ini kepada Ketua KONI Kota Pontianak untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa kamilah pengurus yang hari ini ditunjuk oleh Pemprov untuk menjalankan roda organisasi IPSI khususnya yang ada di Kota Pontianak. Saudara, di tengah maraknya kedai kopi di Pontianak, sebuah kafe jamu hadir dengan konsep yang lebih segar dan modern. Kafe ini, saudara, menawarkan racikan herbal kekinian yang dibuat khusus untuk menarik minat anak muda mengenal gaya hidup sehat. Di tengah tren kedai kopi yang terus menjamur, Kota Pontianak kini memiliki pilihan nongkrong berbeda. Sebuah kafe jamu pertama di Kalimantan Barat hadir dengan menyuguhkan racikan herbal dalam tampilan modern, instagramable atau unik, dan ramah bagi generasi muda. Kafe ini dirancang menjadi ruang berkumpul yang sehat dan estetik,
menyediakan puluhan varian menu jamu, mulai dari racikan tradisional berkemasan botolan hingga minuman herbal yang disajikan dengan tampilan menarik, kekinian, dan memiliki manfaat kesehatan. Beberapa menu favorit antara lain kunyit matcha latte, milkshake beras kencur, tamarin ginger cooler, blue milk ginger, rosella lemonade glow, hingga kunyit asap rep. Menu klasik seperti beras kencur, kunyit asam, temulawak, dan wedang jahe juga tetap tersedia. Sedangkan untuk harga mulai dari Rp18.000 hingga Rp28.000 dengan opsi minum di tempat maupun take away atau dibawa pulang. Dan terbentuknya Laksuan ini pengalaman saya pribadi waktu COVID ya Kak terutamanya. Nah COVID itu sangat sulit untuk mendapatkan obat atau suplemen seperti itu waktu itu. Jadi saya racik, saya kirim ke teman-teman dan teman-teman tuh seneng. Dan saya bangun di Sepakat 2 ini karena deket dengan lingkungan anak-anak muda. Di mana anak muda ini kita harus kasih tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan minuman-minuman yang sangat sehat. Salah satunya kunyit asam dan tampilan kita semuanya cantik-cantik. Jadi saya sebut ini adalah satu racikan dengan sejuta manfaat. Baru 2 bulan buka, kafe ini menjadi tempat favorit mahasiswa untuk nongkrong maupun mengerjakan tugas sambil menikmati minuman herbal. Oh, karena sekarang kafe jamu ini menjadi satu di antara opsi untuk tempat nyantai anak muda di Pontianak. Jadi selain kebiasaan biasanya suka ngopi, ini opsi terbaru nih kafe jamu. Dan kalau di sini kita juga bisa nyantai sehat. Udah beberapa kali sih, tapi karena kafe ini juga baru buka kan, dan kebetulan pas bukanya juga pas musim-musim penyakitan, musim-musim hujan, jadi pas sekali kalau kesini pasti pesannya yang untuk mungkin untuk ada yang radang, kayak kemarin cobain yang wedang, itu tuh cocok untuk tenggorokan. Tak hanya itu, rempah-rempah jamu yang digunakan juga memberdayakan petani lokal sebagai pemasok bahan baku. Kedepan diharapkan, pemerintah dapat memberikan dukungan lebih soal edukasi gaya hidup sehat berbasis herbal bagi anak muda, serta mendorong hadirnya lebih banyak kafe jamu lain di Kalimantan Barat. Suci Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Istighfar Pak ya. Ya Allah, dirampok kesian. Seorang karyawan kantor pos cabang kelurahan Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur dianiaya pelaku pencurian di tempatnya bekerja. Korban bernama Sony Krismawan ini dianiaya pada Sabtu siang sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah saat tengah bekerja. Pria berusia 52 tahun ini dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis setelah mendapatkan 6 luka akibat senjata tajam di bagian kepala. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui jumlah pelaku dan bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam kantor pos. Di rumah sakit sedang dalam penanganan medis, nanti juga akan kita dalami terkait dengan pelakunya, dan sekarang juga kami sedang olah TKP untuk melihat dari mana pelaku ini masuk, serta berapa orang, ya, sehingga kemudian kita juga akan mencari apa saja yang hilang di kantor pos tadi. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian sadis ini dan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu yang pertama pakai jari. Sejumlah massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Banjarmasin meminta pihak kejaksaan transparan dan cepat menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan komputer server, aplikasi dan jaringan untuk sekolah dasar tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selain pejabat di Dinas Pendidikan, kasus ini menurut massa juga diduga melibatkan anggota DPRD Kota Banjarmasin. Ini kami kira sangat-sangat diduga penuh dengan KKN. Karena apa? Karena ini melibatkan juga bukan saja pejabat-pejabat di distrik, namun juga ada diduga
dari keterlibatan oknum-oknum DPRD Kota Banjarmasin. Luar biasa. Menanggapi aspirasi massa, pihak kejaksaan yang beberapa waktu lalu telah mengambil sejumlah dokumen dari Dinas Pendidikan menjelaskan pihaknya sudah di tahap penyidikan dan masih menunggu hasil auditor untuk memastikan nilai kerugian negara dari kasus dengan anggaran sekitar 3,1 miliar rupiah tersebut. Untuk perkara sewa server pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, proses tahap penyidikan, Mbak. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu auditor melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi setelah itu baru kami lakukan penetapan tersangka. Selain menyoroti belum ditetapkannya tersangka, massa juga soroti dugaan kecurangan atau KKN pada pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin seperti pembangunan ruang kelas baru di SDN Karangmekar 1 dan di SDN Kuripan 2. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain tinjau kesiapan petugas pelabuhan Samarinda sambut mudik Nataru, Wamenhub juga mengampanyekan keselamatan pelayaran dan menerima bantuan donasi untuk korban bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan tersebut bersumber dari stakeholder pelayaran, asosiasi dan perhubungan laut di Kaltim, dengan jumlah dana yang terkumpul mencapai 570 juta rupiah. Donasi langsung diserahkan secara simbolis kepada Wamenhub. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Samarinda, Mursidi bilang, Wamenhub Suntawa sangat memberikan perhatian pada keselamatan berlayar, terutama mengenai pelayanan kepada masyarakat. Usai meninjau kantor KSOP Samarinda, Wamenhub juga langsung bertolak kembali ke Jakarta untuk melakukan agenda lain. Kebetulan hari ini kita melakukan kegiatan kampanye keselamatan yang memang dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Indonesia. Pentingnya keselamatan pada saat berlayar. Jadi beliau sangat respect untuk menjaga keselamatan dan keamanan dan memberikan pelayanan yang bagus terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang akan melakukan mudik di Natal Tahun Baru 2026. Di tengah tren kedai kopi yang terus menjamur, Kota Pontianak kini memiliki pilihan nongkrong berbeda. Sebuah kafe jamu pertama di Kalimantan Barat hadir dengan menyuguhkan racikan herbal dalam tampilan modern, instagramable atau unik, dan ramah bagi generasi muda. Kafe ini dirancang menjadi ruang berkumpul yang sehat dan estetik, menyediakan puluhan varian menu jamu, mulai dari racikan tradisional berkemasan botolan, hingga minuman herbal yang disajikan dengan tampilan menarik, kekinian, dan memiliki manfaat kesehatan. Beberapa menu favorit antara lain kunyit matcha latte, milkshake beras kencur, tamarin ginger cooler, blue milk ginger, rosella lemonade glow, hingga kunyit asap rep. Menu klasik seperti beras kencur, kunyit asam, temulawak, dan wedang jahe juga tetap tersedia. Sedangkan untuk harga mulai dari Rp18.000 hingga Rp28.000 dengan opsi minum di tempat maupun take away atau dibawa pulang. Dan terbentuknya Laksuan ini pengalaman saya pribadi waktu COVID ya Kak, terutamanya. Nah, COVID itu sangat sulit untuk mendapatkan obat atau suplemen seperti itu waktu itu. Jadi saya racik, saya kirim ke teman-teman dan teman-teman tuh seneng. Dan saya bangun di Sepakat 2 ini karena deket dengan lingkungan anak-anak muda. Di mana anak muda ini kita harus kasih tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan minuman-minuman yang sangat sehat. Salah satunya kunyit asam, dan tampilan kita semuanya cantik-cantik. Jadi saya sebut ini adalah satu racikan dengan sejuta manfaat. Baru 2 bulan buka, kafe ini menjadi tempat favorit mahasiswa untuk nongkrong maupun mengerjakan tugas sambil menikmati minuman herbal. Karena sekarang kafe jamu ini menjadi satu di antara opsi untuk tempat nyantai anak muda di Pontianak. Jadi selain kebiasaan biasanya suka ngopi, ini opsi terbaru nih kafe jamu. Dan kalau di sini kita juga bisa nyantai sehat. Udah beberapa kali sih, tapi karena kafe ini juga baru buka kan, dan kebetulan pas buka ini juga pas musim-musim penyakitan, musim-musim hujan, jadi pas sekali. Kalau kesini pasti pesannya yang untuk mungkin untuk ada yang radang, kayak kemarin cobain yang wedang, itu tuh cocok untuk tenggorokan.
Tak hanya itu, rempah-rempah jamu yang digunakan juga memberdayakan petani lokal sebagai pemasok bahan baku. Kedepan diharapkan pemerintah dapat memberikan dukungan lebih soal edukasi gaya hidup sehat berbasis herbal bagi anak muda, serta mendorong hadirnya lebih banyak kafe jamu lain di Kalimantan Barat. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas Pagi hari ini. Saya Fiza Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.